2 minggu berlalu, Valen menjalani hari-harinya seperti biasanya. Tentunya setelah dia terlepas dari Bastian, surat perceraiannya sudah dia tanda tangani membuat status Valen sekarang berubah menjadi janda. Tidak apa memiliki status janda, daripada memiliki suami tapi sudah berasa janda. Meski status itu tidak pernah dia harapkan dia alami, tapi Valen mencoba untuk ikhlas dengan takdirnya. Hari ini Valen sudah memutuskan untuk pindah ke kota B. Valen ingin melupakan segalanya, termasuk semua ingatannya akan pernikahannya yang kandas. Non, di luar sudah ada taksi. Valen mengangguk. Tolong bantu bawain kopernya ya Bi. Pinta Valen yang langsung diangguki bibi pembantu. Sebelum benar-benar pergi, Valen menatap sekeliling rumahnya dengan wajah yang tidak bisa diartikan. Pada akhirnya dia akan memilih untuk meninggalkan rumahnya. Maaf Ma, aku nggak bisa bertahan di sini. Aku mau lupain segalanya Ma. Masalah papa, pernikahanku yang kandas dan rasa sedih ditinggalkan mama. Ucap Valen. Berat memang meninggalkan rumah yang penuh kenangan masa kecilnya, tapi untuk bisa bangkit dari keterpurukannya, Valen rasa pergi jauh adalah pilihan yang tepat untuk saat ini. Valen pergi Ma, Assalamualaikum. Akhirnya Valen keluar dari rumahnya. Sebelum benar-benar pergi, tak lupa Valen memberikan rumahnya untuk dipakai oleh orang kepercayaannya, termasuk dengan restorannya yang sudah Valen beri kepercayaan pada orang kepercayaannya. Bi, nanti akan ada orang yang nempatin rumah ini. Dia penghuni baru rumah ini. Kalau papa pulang ke sini bilang aja rumahnya udah dijual ya Bi. Ucap Valen. Bibi pembantu menganggukkan kepalanya. Iya Non, hati-hati ya Non, jaga diri. Doa Bibi yang terbaik untuk Non. Ucap bibi pembantu pada Valen. Bagaimanapun dia sudah menganggap Valen seperti anaknya sendiri. Apalagi dia bekerja di rumah ini bukan sehari 2 hari, tapi sejak Valen masih sangat kecil. Makasih Bi. Valen pamit ya Bi, jangan bilang sama siapa-siapa ya Bi. Aku gak mau kehidupan baru aku diusik orang-orang di masa laluku. Bibi mau kan janji sama aku? Iya Non, Bibi janji sama Non. Dan setelah itu Valen langsung masuk ke taksi yang akan membawanya ke bandara. Dia akan memulai segalanya dari nol, termasuk kehidupan barunya. Selamat tinggal segalanya. Di tempat lain, Juan yang tidak mendapatkan kabar dari Valen selama 2 minggu sangat khawatir. Dan wajah khawatir Juan bisa dibaca oleh Mami Anita. Kalau kamu kayak gini terus Mami jadi sedih tahu. Masa iya anak Mami yang ganteng galau? Mami Anita ikut duduk di samping sang putra menatap putranya dengan sedihnya. Juan melirik maminya, menghela nafas pelan. Mam, aku mau ketemu Valen. Aku khawatir sama Valen. 2 minggu ini dia gak ada kabar Mam. Aku yakin terjadi sesuatu sama Valen. Ucap Juan mengatakan kekhawatirannya akan sosok gadis yang dicintainya. Mami Anita menggelengkan kepalanya. Kenapa putranya jadi sedramatis ini? Kemana perginya Juan yang selalu ceria dan tidak mudah putus asa seperti ini? Apa karena dia menyuruh Juan untuk tidak mengganggu hubungan Valen? Sehingga Juan sesedih ini? Tiba-tiba Juan beranjak dari duduknya, membuat Mami mengerutkan keningnya bingung. Kamu mau kemana sayang? Tanya Mami Anita melihat Juan yang berjalan ke arah pintu utama. Juan menghentikan langkahnya, lalu menatap ke arah maminya. Maaf Mi, tapi aku gak bisa jauh-jauh dari Valen lagi. Cukup 10 tahun ini aku dan Valen jauh. Mulai sekarang aku bakalan jadi pelindung Valen lagi. Dan setelah mengatakan itu Juan pergi keluar rumahnya, mengendarai mobilnya dengan kecepatan cepat. Dia benar-benar sangat khawatir dengan kondisi Valen, apalagi pertemuannya yang terakhir itu Valen sedang sakit. Mami Anita menghela nafasnya panjang melihat Juan yang keras kepala. Bukan dia tidak mau mendukung cinta putranya, tapi Mami Anita menjaga takutnya Juan mendapatkan masalah karena mendekati istri orang. Anak itu benar-benar keras kepala seperti almarhum papinya. Celetuk Mami Anita sambil mengelengkan kepalanya. Setelah menempuh perjalanan selama 45 menit, akhirnya mobil Juan sampai di tempat tujuan, yaitu rumah suami Valen. Dia berjalan dengan tergesa-gesa mendekati security. Pak, tolong buka pintunya, saya mau bertemu dengan Nona Valen, saya temannya. Ucap Juan. Security itu nampak terdiam melihat Juan. Maaf Tuan, tapi Tuan muda melarang siapapun untuk masuk ke dalam rumah, terkecuali keluarga saja. Jelas security. Tapi Pak, saya benar-benar teman Nona Valen, saya kesini ingin bertemu dengan Nona muda kalian. Jelas Juan lagi dengan wajah yang sudah mulai marah. Tak mendapatkan izin untuk masuk membuat Juan semakin kesal. Dia mencari ide untuk masuk ke dalam rumah Valen hingga akhirnya Juan memilih untuk naik ke atas pohon yang berdekatan dengan pohon yang ada di dalam taman. Tuan saya mohon jangan membuat keributan,
pekerjaan kami akan terancam jika Anda melakukannya. Si security mengingatkan. Tapi Juan yang sudah kesal dan marah sudah tidak bisa menunggu lagi, dia akhirnya masuk ke area taman rumah Bastian. Dan langsung dihadang oleh ketiga security yang bekerja menjaga rumah Bastian. Bruluk, bruluk, bruluk. Akhirnya acara pukul-memukul pun tidak bisa terhindari lagi, Juan memukul pria berseragam hitam yang berani menghadangnya itu. Membuat ketiga security itu terjatuh ke tanah dengan beberapa pukulan yang mengenai wajah dan beberapa titik di tubuhnya. Setelah berhasil mengalahkan security, Jaun langsung berjalan ke arah rumah Bastian. Dengan wajahnya yang sudah marah besar tentunya. Valen. Val. Juan berteriak memanggil Valen, bahkan dia mengabaikan ucapan security yang mengatakan jika Valen tidak ada, dia yakin pria arogan itu telah berbuat sesuatu pada Valen. Vol, ini aku Juan, aku mau ketemu sama kamu Vol. Teriak Juan lagi sambil menggedor-gedor pintu. Tiba-tiba pintu terbuka, memperlihatkan sosok Bastian yang memperlihatkan wajah dinginnya pada Juan. Valen tidak ada di sini. Tegas Bastian. Kau pikir aku percaya? Cepat katakan di mana Valen atau aku akan membuat rumahmu ini berantakan. Ucap Juan tak kalah tegas. Kau pikir aku bohong? Valen memang tidak ada di sini, aku dan gadis pemarah itu sudah 2 minggu bercerai, dan kau yang dikatakan sahabatnya tidak tahu hal itu. Astaga, aku jadi meragukan jika kau dianggap sahabat oleh mantan istriku. Bastian tersenyum meremehkan ke arah Juan. Dan hal itu membuat Juan yang baru tahu akan perceraian Valen menjadi terdiam. Dia tidak percaya jika Valen bisa melupakannya begitu saja. Padahal Valen sudah berjanji untuk mengatakan hal apapun yang membuatnya sedih. Sayang, siapa yang datang? Suara seorang wanita itu membuat Juan yang semula termenung dengan pikirannya, menjadi sadar. Dia melihat wanita yang berpakaian seksi itu, yang tiba-tiba memeluk Bastian dari belakang. Siapa dia sayang? Tanya Angelina lagi. Wajah Juan memerah mendengar kata sayang yang keluar dari bibir pria itu, dan tanpa aba-aba Juan langsung memberikan tinjauan pada Bastian tepat di wajahnya Bastian. Kau. Bastian meringis sambil menatap tajam Bastian. Cih, pria bodoh. Karena kau sudah mencampakkan berlian demi batu kerikil yang tidak ada harganya itu, menunjuk Angelina, maka jangan salahkan aku jika Valen mulai saat ini adalah milikku. Ucap Juan tegas. Dan kau, Angelina. Jadi ini pria yang incaranmu saat ini? Pria yang akan memberikanmu kekayaan lebih dari papiku? Miris sekali hidupmu hanya terus menjadi sampah. Demi harta kau mau menjadi seorang asteris. Benar-benar menjijikan. Sambung Juan lagi, lalu pergi dengan wajah yang masih marah. Setelah kepergian Juan kini tinggallah Bastian dan Angelina dengan wajah kontrasnya. Bastian yang nampak marah dengan tatapan tajamnya. Dan Angelina yang memperlihatkan wajah takutnya. Dia takut Bastian akan percaya dengan yang diucapkan Juan, dan setelah itu pergi meninggalkannya. Bas. Cepat jelaskan padaku, apa yang dimaksud pria itu? Anggel. Suara Bastian nampak menggema di dekat pintu itu. Angelina terdiam, dia tidak menyangka akan kembali bertemu dengan pria yang menjadi anak dari mantan kekasihnya. Dunia seolah terlalu sempit, padahal jelas-jelas dia sudah pindah negara, bahkan sudah mulai melupakan masa lalunya itu, tapi kini Juan anak pengusaha di bidang modeling yang pernah dia geluti saat pelariannya dari pernikahan dulu. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan, Bas, aku tidak. Jelaskan sekarang, cepat. Otak pintar Angelina berputar mencari alasan apa yang akan diberikan pada Bastian, sampai akhirnya. Aku dan papi Juan memang pernah memiliki hubungan, Hicks. Tapi aku terpaksa, Bas, aku dipaksa mama dan papa, mereka yang menyuruhku, Bas, aku tidak bisa menolak keinginan mama dan papa, Hicks. Angelina pura-pura menangis. Namun ekspresi Bastian malah masih tetap sama, tajam dan dingin. Pergi dari rumahku, aku sedang tidak ingin diganggu. Ucap Bastian lagi. Bas. Bagaimana dengan pernikahan kita, Bas, Hicks? Bas, aku tidak bisa hidup tanpamu, Bas. Isak Angelina memohon. Bas, Hicks. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya kembali, pulanglah. Ucap Bastian akhirnya menurunkan nada suaranya. P. Bastian menatap Angelina sebentar, lalu sedetik kemudian dia memalingkan wajahnya dan berjalan pergi meninggalkan Angelina. Angelina mengepalkan tangannya kesal, jika sudah begini pasti akan sangat susah untuk mendekati Bastian lagi, padahal rencananya sudah hampir berhasil sempurna.
Tapi Juan datang dan mengacaukan segalanya, membuat Angelina semakin membenci Valen, apalagi kedatangan Juan ke kediaman Bastian adalah untuk mencari sosok yang dibencinya. Sial, kenapa semua pria bisa dibodohi oleh gadis menyebalkan itu? Apa sih yang lebih menarik dari tubuh yang sama sekali tidak ada daya tariknya itu, dada rata? Salahmu Bas yang semakin kaya dan tampan, jadi jangan salahkan aku jika untuk kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Batin Angelina tegas. Karena kesal, Angelina memilih untuk pulang saja. Dia harus memikirkan cara lain untuk bisa kembali mendapatkan Bastian. Tidak peduli cara itu akan membuat orang lain kesusahan, dia akan kembali mendapatkan Bastian lagi. Sedangkan di dalam kamarnya, Bastian yang sedang berdiri di dekat jendela nampak memperlihatkan wajah marahnya. Dia kesal dengan Angelina yang berbohong jika dia di luar negeri tidak pernah berpacaran, apalagi menjadi sugar baby pria tua. Bastian mengadahkan pandangan ke arah ranjang tempat tidurnya. Seketika bayangannya akan sosok Valen tiba-tiba teringat di pikirannya. Dasar kutu kupret. Awas kau, aku kebiri kau. Dan banyak lagi kata-kata yang selalu diucapkan Valen untuknya. Jika sedang marah sudah pasti gadis pemarah itu akan mengatakan segalanya tanpa filter, dan terkesan galak. Kenapa aku jadi memikirkan gadis pemarah itu? Gumam Bastian menggelengkan kepalanya. Dan saat Bastian akan berjalan ke arah tempat tidurnya, tiba-tiba Bastian tersandung bantal sofa yang tadi dilemparkan sembarangan itu. Membuat Bastian langsung jatuh ke tempat tidur. Bruk! Seketika terdengar suara yang nyaring di telinganya. Haha, kau konyol sekali, astaga dasar kutu kupret. Bastian langsung bangkit dari tempat tidur, menatap sekelilingnya dengan wajah yang terlihat kebingungan. Orangnya sudah pergi, tapi kenapa aku terus mendengar suara kutu kupret itu? Gadis pemarah itu benar-benar sudah membuat aku gila. Ucap Bastian ngeri. Valen sudah seperti hantu, suaranya ada sedangkan wujudnya tidak ada di tempat. Seketika otak Bastian mulai error, dia berpikir hal yang aneh dan tidak masuk akal. Apa jangan-jangan Valen sudah mati bunuh diri? Dan sekarang dia akan balas dendam karena aku pernah menyelingkuhinya? Gumam Bastian tiba-tiba merinding. Dia ingat apa yang membuat mereka bertengkar, masalah kedatangan Juan, dan masalah Angelina yang tidur di kamar mereka. Bastian masih merinding, dia mengambil selimut dan langsung merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Bersembunyi di balik selimut tebalnya. Jangan hantui aku tidak tidur dengan Angelina, dia tidak melakukan apapun denganku, aku tidak menyentuh dia meski satu kamar, kumohon jangan gentayangan di rumahku lagi, pergi saja pada Anton, pria tua itu yang membuatmu menjadi janda muda, bukan aku. Sedangkan di tempat lain, Anton yang baru mendapatkan kabar akan Valen yang berangkat ke bandara hanya bisa menghela nafasnya panjang. Dia tidak bisa menahan gadis muda itu untuk bertahan dengan tuan mudanya, apalagi perceraian sudah menjadi kesepakatan keduanya. Anda benar-benar bodoh Tuan, cinta buta membuat Anda mengabaikan wanita yang pantas untuk Anda dan malah memilih wanita licik yang hanya menginginkan harta Anda. Anton tahu seberapa besar cinta Bastian pada Angelina, meski Angelina pernah meninggalkannya dan memilih karirnya. Dia tahu jika apa yang dilakukan majikannya sekarang itu bukanlah cinta, tapi lebih tepatnya penasaran akan cinta yang belum terselesaikan. Valen menatap rumah barunya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, tapi rumah itu pas untuk ditempatinya seorang diri. Kini Valen hanya seorang anak rantau yang tidak tahu tujuan hidupnya. Oke, mulai sekarang aku harus hidup lebih baik dari sebelumnya, aku harus bisa melupakan segalanya, aku pasti bisa. Gumamnya sambil melangkah masuk ke rumah minimalis yang dia beli dengan harga yang sesuai sakunya itu. Valen sudah mengganti nomor ponselnya, maka dari itu semua yang berhubungan dengan masa lalunya tentunya tidak bisa kembali mengusik kehidupannya lagi. Dia benar-benar bersungguh-sungguh ingin melupakan semuanya. Termasuk Juan, pria baik yang sudah dia anggap seperti kakaknya sendiri itu. Maaf Juanda, aku sebenarnya mau ngabarin kamu, tapi untuk saat ini sepertinya nggak bisa, aku masih butuh waktu sendiri. Ucap Valen yang teringat akan Juan. Dia tahu Juan pasti akan khawatir padanya, tapi Valen tidak mau merepotkan Juan lagi. Dia tahu jika Juan menyimpan rasa yang lebih padanya. Kok aku mau makan rujak ya? Kayaknya enak deh kalau makan rujak sore-sore gini, pedes asam gimana gitu. Ucap Valen yang tanpa terasa malah ngiler dengan ucapannya sendiri. 3 bulan berlalu begitu cepat, Valen dengan segala hal di kehidupan barunya nampak menikmati kesehariannya. Meski sendirian dan tidak ada yang menemaninya, tapi hal itu sudah Valen abaikan, dia sudah mulai nyaman dengan kesendiriannya itu. Kini Valen sudah diterima kerja di salah satu perusahaan di kota B, menjadi seorang resepsionis.
Meski gajinya tidak melebihi pendapatannya yang menjadi pemilik restoran, tapi Valen tetap menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat. Vol, ayo ke kantin. Ajak Hana, teman baru Valen yang Valen kenal sejak bekerja di perusahaan barunya. Kamu duluan aja Han, aku lagi tanggung nih, masih ada kerjaan. Sahut Valen. Ya udah, aku ambilin dulu aja ya, seperti biasa kan? Valen hanya mengangguk, dan Hana pun langsung pergi ke arah kantin. Di perusahaannya memang sudah disediakan makanan saji gratis untuk setiap karyawan yang bekerja di kantor. Alhamdulillah selesai, tinggal makan deh. Valen membenarkan map yang ada di meja tempat kerjanya. Sebagai resepsionis dia memiliki kewajiban untuk mendata setiap tamu yang datang ke kantor tempatnya bekerja. Valen membenarkan Rockspan yang kini semakin terasa sempit itu, entah kenapa Valen merasa tubuhnya semakin hari semakin berbeda. Apalagi di bagian perutnya yang semakin terasa buncit, padahal Valen tidak pernah makan terlalu banyak atau dalam porsi besar, dia selalu makan sedikit bahkan untuk saat ini Valen lebih suka makan yang praktis-praktis seperti mie ayam, bubur ayam. Saat akan berjalan ke arah kantin tiba-tiba Valen tak sengaja menubruk seseorang, membuat keduanya saling meringis pelan. Kalau jalan lihat-lihat, dasar. Ucap seorang pria yang wajahnya tak asing lagi di ingatan Valen, siapa lagi kalau bukan Darrell, pemimpin perusahaan tempatnya bekerja, lebih tepatnya CEO. Maaf tuan, saya garis bawah, ucap Valen terhenti karena terpotong karena Darrell bosnya langsung pergi begitu saja tanpa mendengar penjelasannya. Dasar pria es balok, orang minta maaf malah main pergi gitu aja, nyebelin banget. Valen melanjutkan lagi langkah kakinya untuk segera ke kantin, alarm di perutnya sudah berbunyi keras seolah mengatakan ingin makan, lapar. Kok lama Vol? Ngapain dulu? Tanya Hana. Biasa, oh ya ini makan aku. Iya, yuk makan. Akhirnya Valen mulai makan, sebenarnya Valen merasa ingin makan yang aneh-aneh, tapi karena saat ini dia sedang bekerja jadi Valen memilih untuk memakan yang ada saja. Vol. Panggil Hana. Jawab Valen seenaknya. Hana terdiam sebentar, dia bingung memulai dari mana. Tapi omongan rekan kerjanya yang lainnya sudah mulai panas dan melebar kemana-mana. Tapi kalau bertanya Hana juga takut Valen akan tersinggung dengan pertanyaannya itu. Kamu nyadar nggak sih Val kalau tubuh kamu itu makin hari makin berisi? Tanya Hana hati-hati. Sadar sih, tapi aku mabe aja bukannya gendutan bagus ya. Apalagi dari kecil aku emang kurus. Sahut Valen masih santai makan. Hana terdiam kembali, dia sebenarnya ingin bertanya apakah Valen hamil. Atau mungkin bertanya kapan terakhir Valen menstruasi, tapi sepertinya dia akan menunda pertanyaan itu, salah-salah nantinya Valen marah padanya dan malah menjauhinya. Keduanya kembali makan lagi, Valen sebenarnya sedikit aneh dengan pertanyaan Hana yang tiba-tiba menyenggol perihal masalah tubuhnya yang tambah berisi, tapi melihat cumi asam manis menu makanan favoritnya membuat Valen memilih untuk melanjutkan makannya. Sedangkan di tempat lain Anton kini tengah dipusingkan dengan tingkah majikannya yang semakin hari semakin aneh. Tepatnya sejak 3 minggu belakang ini. Dimulai dari mual-mual tanpa tahu tempat dan waktu, bahkan Bastian pernah muntah saat sedang melakukan rapat, membuat rapatnya harus dijadwalkan ulang. Bawa makanan itu, aku tidak mau makan makanan itu, baunya sangat membuatku mual. Ucap Bastian kini malah menutup hidungnya. Mengibas-ngibaskan tangannya menyuruh Anton untuk menyingkirkan makanan itu, dan sialnu ini adalah makanan kelima yang Anton beli. Sebelumnya Anton juga sudah bolak-balik membeli makanan kesukaan majikannya, tapi dari kelima menu yang dibelinya tidak ada satupun makanan yang berhasil dimakan majikannya. Tuan, apa Anda ingin sesuatu? Tanya Anton dengan helaan nafas panjangnya. Dia bahkan melupakan makan siangnya hanya demi pekerjaannya. Aku tidak mau makanan yang berbahan dasar bawang putih. Baunya itu membuatku sangat mual. Jelas Bastian masih dengan menutup hidungnya. Anton menghela nafasnya kasar, memangnya ada makanan yang tidak berbahan dasar bawang putih? Kalaupun ada mana dia tahu makanan apa saja yang tidak menggunakan bahan dasar bawang putih. Dia bukan wanita, mana tahu dia tentang segala jenis masakan. Cepat belikan aku makanan, aku lapar. Kata Bastian lagi, membuat Anton memilih pergi dengan wajah bingungnya. Setelah kepergian Anton, Bastian baru melepaskan tangannya dari hidungnya. Bastian menghela nafasnya kasar, entah kenapa beberapa minggu ini dia merasakan banyak perubahan aneh dari dirinya. Ada apa sebenarnya dengan diriku, kenapa aku terus merasa mual dan anti dengan bau-bauan? Ucap Bastian frustasi.
Selama 3 minggu ini dia tersiksa karena tidak bisa makan sesuai dengan keinginannya. Bahkan bukan hanya itu saja, setiap paginya Bastian selalu ingin mual dan berakhir muntah selama beberapa belas menit di kamar mandi. Apa ini karma karena aku mengirimkan mom ke luar negeri? Gumam Bastian, tiba-tiba teringat akan sosok momnya yang dia kirim ke luar negeri, lebih tepatnya ke negara London. Bastian menggelengkan kepalanya cepat, itu tidak masuk akal. Bahkan dokter pun tidak bisa menjawab pertanyaannya untuk mualnya. Dokter hanya memberikan obat pereda mual saja. Tapi tentu saja hal itu tidak membuat mualnya hilang, malahan mualnya semakin bertambah dan semakin hari tidak pernah absen. Atau mungkin ini karena Valen? Jangan-jangan gadis pemarah itu telah mendoakan yang tidak-tidak untukku, pasti dia yang membuat aku mual seperti ini. Tuduh Bastian pada mantan istri tersingkatnya itu. Tapi di mana dia sekarang? Kemana dia pergi? Kenapa dia menghilang begitu cepat? Gumam Bastian kini malah memikirkan mantan istrinya. Sampai akhirnya lamunannya terhenti karena suara yang tidak asing. Ceklek. Bas. Seharusnya kau ketuk pintu dulu sebelum masuk, Anggel. Angelina tidak peduli, dia berjalan mendekati pria yang selama ini terus menghindarinya. Bas, ayolah, kapan kita menikah, Bas? Aku mohon jangan hindari aku lagi, beri aku kejelasan akan hubungan kita, Bas. Aku mencintaimu.